Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Nasional Invention Project Contest tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengambilan Solusi Terbaik dalam Kebijakan Pembelajaran Hibrid di Masa Pandemi dengan Pendekatan Game Theory. Adapun nama peneliti yaitu Devi Nurbaiti dan Nazwa Salsabila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Eng Agusnaba MT. Penelitian kami bertumpu pada dua dasar teori, yaitu game teori dan equilibrium Nash. Adapun game teori adalah pemodelan interaksi antara dua atau lebih pemain, yang dimana para pemain tersebut berusaha untuk menciptakan model atau memprediksikan hasil dari konflik antar individu-individu yang rasional, yang seringkali muncul dengan adanya ketidakpastian dan simetri informasi. Atau lebih singkatnya, game teori merupakan suatu teori yang mempelajari proses interaksi antar pihak dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya, game teori ini banyak digunakan pada bidang ekonomi dan bisnis, psikologi, ilmu politik, biologi, ilmu komputer dan logika, bahkan filsafat. Adapun elemen-elemen yang harus ada dalam game teori, yang pertama adalah pemain. Pemain merupakan pihak-pihak, dapat merupakan individu ataupun organisasi yang bertindak dalam pengambilan keputusan dalam suatu permainan. Setiap pemain mempunyai kemampuan untuk memilih sekumpulan aksi yang dilakukannya. Dalam penelitian ini ada dua pemain, yaitu pemain luring dan pemain daring. Yang kedua adalah peraturan. Dalam suatu permainan, harus terdapat peraturan yang menjelaskan pemain mana yang harus bermain, kapan pemain harus bermain, dan apa yang diketahui oleh pemain tersebut ketika bermain, serta aksi apa yang pemain harus lakukan. Yang ketiga adalah strategi. Strategi merupakan aksi yang dapat dilakukan oleh pemain. Strategi optimal merupakan strategi yang memaksimalkan ekspektasi payoff pemain. Dan yang terakhir adalah payoff. Payoff merupakan nilai pembayaran dalam suatu permainan, di mana terdapat matriks payoff yang merupakan matriks, dengan elemen-elemennya merupakan jumlah nilai yang harus dibayarkan dari pihak pemain yang kalah kepada yang menang pada akhir suatu permainan. Adapun equilibrium Nash, dalam teori permainan, strategi terbaik atau optimal dapat ditentukan dengan konsep equilibrium Nash. Equilibrium Nash adalah kombinasi strategi pemain sehingga strategi tersebut adalah strategi terbaik bagi masing-masing pemain. Dengan kata lain, equilibrium Nash adalah kondisi di mana satu pihak mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang diambil pihak lain, sehingga semua pemain memainkan strategi equilibrium. Hadirnya penelitian ini disebabkan karena melihat kondisi di mana kita ketahui bahwa pandemi masih menjadi suatu permasalahan, sehingga beberapa kegiatan melarang untuk berkerumunan dengan banyak orang. Dan hingga saat ini, masih belum menemui titik terang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pandemi yang terus melanda Indonesia selama kurun waktu 2 tahun ini menjadikan pembelajaran tatap muka dihilangkan dan diganti menjadi pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh ini menemui permasalahan yaitu menimbulkan tingkat stres yang tinggi, ketidakfokusan dalam mengikuti pembelajaran, dan lain sebagainya. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah pada awal tahun 2022 mengadopsi kebijakan baru, yakni pembelajaran secara hibrid atau bauran, yang di mana terdapat mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring dan juga luring. Dari pemaparan di atas, pada penelitian ini akan ditinjau analisis sistem pembelajaran yang tepat melalui pendekatan game teori, di mana terdapat 4 strategi yang ditawarkan dalam penelitian ini, yakni S1, S2, S3, dan S4. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data survei yang targetnya adalah mahasiswa Kota Malang. Setelah itu, pemilihan strategi terbaik akan menggunakan equilibrium Nash. Baik,
Terdapat dua batasan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu penelitian hanya berfokus pada strategi sistem pembelajaran secara hibrid. Yang kedua yaitu penelitian tidak meninjau penyebaran virus bagi para pelaku luring. Ada rumusan permasalahan dari penelitian kami yaitu bagaimana interpretasi equilibrium mass pada pola interaksi sosial dengan adanya pembelajaran hibrid di masa pandemi. Yang kedua itu bagaimana strategi yang efektif dalam sistem pembelajaran secara hibrid melalui pendekatan game teori. Ada tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama memberikan pola interaksi sosial secara interpretasi equilibrium mass dengan sistem pembelajaran secara hibrid di masa pandemi. Yang kedua itu memberikan analisis dalam pengambilan strategi pada penerapan pembelajaran secara hibrid di masa pandemi. Adapun metode penelitian kami yaitu ada dua. Yang pertama yaitu metode penelitian secara analisis dan juga metode pengambilan data survei. Baik, selanjutnya adalah tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian dimulai dari tahap studi literatur. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai jurnal yang terindeks baik dari skala nasional maupun internasional. Adapun jurnal-jurnal yang terkait mengenai game teori, matriks payoff, dan juga equilibrium mass. Setelah semua informasi dirasa cukup untuk penelitian, selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan data. Terdapat dua pelaku dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah sekelompok penerima kebijakan dalam konteks ini mahasiswa yang dinyatakan melakukan pembelajaran secara daring atau yang disebut dengan pelaku daring. Selanjutnya adalah sekelompok mahasiswa yang dinyatakan melakukan pembelajaran secara luring atau yang disebut dengan pelaku luring, di mana mereka mendapatkan 4 pilihan, yakni S1, S2, S3, dan S4, di mana variabel S adalah strategi pembelajaran dosen dalam melakukan pembelajaran, di mana S1 ini dosen memberikan 100% materi, S2 yaitu 50% materi dan 50% diskusi, S3 yaitu 60% materi dan 40% diskusi, dan S4 yaitu 40% materi dan 60% diskusi. Yang dimana pengumpulan data akan melalui Google Form dengan target mahasiswa di Kota Malang. Data kemudian akan diolah menggunakan matriks payoff, kemudian akan ditentukan titik equilibrium mass sebagai titik strategi terbaik. Dari pengolahan data tersebut, maka didapatkanlah solusi untuk strategi kebijakan pembelajaran secara hibrid. Terdapat variabel penentu matriks payoff, yakni ada 3. Yang pertama yaitu dilihat dari pemahaman materi para pelaku kebijakan, yakni pelaku luring dan pelaku daring. Yang kedua yaitu dilihat dari tingkat jenuh para pelaku kebijakan. Yang ketiga yaitu tingkat fokus dalam pembelajaran secara hibrid dari dua pelaku kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh B.J. Habibie, dimanapun kau berada selalu menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari apa yang bisa kau berikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya Depi Nurbaiti dan juga rekan saya Najwa Salsabila, dan ini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.